Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga rekan-rekan di sini yang belajar di rumah, siswa-siswi SMK Negeri 1 Cijulang, dalam kondisi sehat walafiat. Untuk pembelajaran kali ini kita akan adakan atau diselenggarakan secara berbeda, yaitu kalian belajar di rumah, tidak seperti biasanya. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan nantinya kalian akan membuat sharing folder menggunakan kabel jaringan atau kabel UTP. Nah, jika pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang subnetting IP address dan juga telah mensimulasikannya di Cisco Packet Tracer. Untuk sharing folder kali ini kita akan menggunakan jaringan lokal. Nah, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada 2 buah laptop. Ini di depan saya sudah ada 2 buah laptop, yang mana nantinya satu laptop yang sebelah kanan saya ini digunakan sebagai server, kemudian laptop yang sebelah kiri saya ini digunakan nantinya sebagai klien. Nah, itu yang pertama, bahan yang pertama. Kemudian bahan yang kedua, sebelum kalian ke materi ini, anjurkan untuk memahami dulu atau membuka catatan kalian terlebih dahulu tentang subnetting IP address. Karena apa? Karena nantinya tiap laptop ini nanti akan diisi IP address seperti yang kalian laksanakan atau kalian praktekkan di Cisco Packet Tracer. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada kabel UTP. Nah, untuk penggunaan kabelnya sendiri, nantinya kalian akan menggunakan kabel cross ya, karena kita di sini menghubungkan perangkat yang sama. Nah, apabila perangkatnya berbeda, contohnya seperti laptop dan router, itu menggunakan kabel straight. Nah, seperti itu. Nanti kalian perhatikan tutorial kali ini ya, perhatikan dengan seksama. Kemudian tugas untuk kalian nanti, pertama, kalian tonton video ini sampai kalian paham. Kemudian yang kedua, untuk absensi kalian lakukan dengan menuliskan nama di kertas seperti ini ya. Nah, kemudian untuk tugasnya kalian nanti akan menulis di kertas 1 lembar lah, jangan banyak-banyak. Tugasnya kalian menyimpulkan tentang sharing folder ini, mulai dari topologi apa yang digunakan, kemudian kabel apa yang digunakan, hal apa yang kalian dapat dari tutorial kali ini atau materi kali ini. Tugasnya seperti itu ya. Apabila nanti kalian ada kendala dalam mengerjakan tugas, silahkan kalian tanyakan langsung saja, boleh lewat WhatsApp. Dan apabila kalian tidak memiliki nomor WhatsApp saya, di ketua kelas kalian masing-masing itu sudah ada nomor saya. Oke, untuk selanjutnya mari kita praktekkan di laptop kita masing-masing. Oke, yang pertama kita akan mempraktekannya di sisi server terlebih dahulu ya. Pertama, kalian hubungkan dulu kabel UTP kalian seperti pada video kali ini. Di sini kita menggunakan kabel cross. Kemudian kalian koneksikan atau colokan atau hubungkan ke server dan ke klien. Caranya seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari sisi server. Nah, yang pertama kita akan lakukan adalah kita setting dulu IP address yang ada di komputer server ini. Nah, kita asumsikan saja akan menggunakan IP address yang kelas C. Di sini kalian ke arah pojok kanan bawah ke koneksi, kalian klik kanan, kemudian open and internet setting. Ini untuk servernya saya menggunakan Windows 10 ya. Pilih change adapter option. Di sini ada 3 opsional. Kita pilih yang Ethernet karena Ethernet itu merupakan koneksi untuk kabel. Kemudian untuk yang WiFi ini koneksi wireless ya, seperti itu. Kalian bisa klik kanan di sini, kemudian pilih property. Kemudian internet protokol version 4 kalian pilih di sini. Nah, selanjutnya klik properti. Nah, tampilan seperti ini barangkali tidak asing bagi kalian yang memperhatikan selama pembelajaran Kom Cerdas ini. Nah, ini
untuk IP address tadi sudah saya sebutkan, kita akan mengisinya dengan IP kelas C. IP kelas C itu nantinya akan seperti ini. Saya masukkannya 192.168.1, bebas ya di sininya, kalian tergantung selera kalian masing-masing, boleh 1, boleh 2 sampai 100 juga boleh. Asalkan di sininya di bagian terakhirnya itu di bagian hostnya. Di bagian hostnya itu untuk yang server kalian isikan 2, atau begini, untuk server kalian itu isikan 1 angka di bawah, 1 angka lebih kecil dari klien. Di sini misalkan untuk yang server itu saya menggunakan hostnya 2, ini hostnya 2. Nah, dan untuk yang server nanti dan untuk yang klien nanti karena nilainya akan lebih kecil dari ini, saya akan menggunakan IP-nya 1 untuk yang klien. Untuk subnet mask itu saya akan mengisi, karena di sini di Windows maka akan terisi otomatis ketika kita mengklik di kolom yang ini. Klik akan terisi otomatis, biarkan saja seperti ini otomatis. Kemudian default gateway-nya kalian bisa isi, bisa juga tidak. Nah, untuk yang sekarang bisa tidak diisi ya, boleh tidak diisi. Nah, setelah itu kalian pilih OK, kemudian close. Nah, seperti itu ya. Itu di sisi server sudah. Sekarang kita pindah ke sisi klien. Oke, kita sudah lihat di sini adalah tampilan dari sisi klien. Laptop ini sendiri menggunakan Windows 8 untuk sistem operasinya. Kemudian kalian bisa lihat di pojok kanan bawah itu ada icon ini ya, icon koneksi jaringan LAN. Nah, sama seperti di sisi server tadi, kalian gunakan klik kanan, kemudian Open Network and Sharing Center seperti ini. Nah, maka selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita lihat, kemudian kita pilih Change Adapter Setting. Kemudian sama seperti yang di server tadi, kita pilih yang Ethernet, kemudian klik kanan, Property. Nah, selanjutnya kita pilih yang Internet Protocol versi 4, TCP/IP4 yang ini, kemudian Property. Nah, untuk IP address-nya tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk klien itu 1 angka lebih kecil daripada server. IP server kita adalah 2 tadi untuk hostnya ya. Nah, untuk yang ini kita samakan dulu kelasnya, yaitu kelas C. Isi seperti ini, 192.168.1.1 ya. Nah, kemudian untuk subnetnya kita klik dan akan terisi otomatis. Untuk default gateway-nya kita kosongkan saja bisa. Kemudian klik OK, kemudian close. Nah, seperti ini ya. Sebelum kita masuk ke konfigurasi sharing folder, hal pertama yang perlu kita lakukan terlebih dahulu yaitu mengecek apakah dari sisi klien terkoneksi ke server atau tidak. Caranya kita menggunakan command prompt ya. Nah, cara membuka command prompt yaitu dengan Windows R, kemudian ketikkan cmd. Nah, untuk perintah mengecek jaringan itu bisa menggunakan ping. Nah, kemudian setelah ping, spasi diikuti dengan IP yang ada di server tadi. Nah, IP-nya berapa? 192.168.1.2 ya. Nah, kemudian tekan enter. Nah, apabila keterangannya seperti ini, reply from 192.168.1.2. Nah, ini adalah IP dari server kita ya. Kemudian ke arah kanannya ini ada TTL, berarti koneksi sudah bagus ya. Seperti itu. Nah, kita beralih dulu ke sisi server. Nah, di sisi server ini
kita juga melakukan hal yang sama untuk mengecek apakah dari server terhubung tidak ke kliennya. Caranya sama, yaitu kita menggunakan command prompt. Perintahnya kita gunakan ping, kemudian diikuti dengan IP si kliennya tadi. IP-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian enter. Nah, seperti ini ya. Reply from 192.168.1.1. Nah, IP ini adalah IP yang kita masukkan tadi di IP kliennya. Berarti sampai sejauh ini sudah bagus ya, sudah bisa terkoneksi dengan baik. Kemudian selanjutnya kita akan men-sharingkan folder. Nah, untuk melakukan sharing folder, yang pertama kita akan buat itu folder yang akan di-sharingnya. Nah, kita buat dulu foldernya di sini, klik new, kemudian folder. Nah, kita beri nama, misalkan bukan corona ya, jangan SMKN Cijulang ya, seperti ini. Kemudian di dalamnya ada logo Jabar, kemudian gambar ini, lalu file dari Chrome ini, kemudian copy, simpan ke sini. Nah, nanti ketika kalian telah men-sharingkan folder yang bernama SMKN1 Cijulang, ketiga file ini nanti akan bisa diakses di sisi klien. Harusnya seperti itu. Nah, cara men-sharingnya seperti ini. Klik kanan di folder yang akan di-sharingkan, kemudian give access to, kalau di Windows 7 itu adalah share with kalau nggak salah. Kalau di Windows 10 itu tulisannya give access to. Sama untuk yang pilihannya itu kalian pilih specific people. Nah, setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Nah, agar si klien bisa mengakses folder ini, kita perlu menambahkan permission terlebih dahulu. Nah, kita pilih di sini, kemudian tambahkan permission everyone agar siapapun dapat mengakses folder ini. Tambahkan, kemudian add. Lalu di permission labelnya kita ubah menjadi read and write agar bisa di copy dan ditambahkan foldernya dari klien. Kemudian klik share. Nah, ini sudah bisa diakses dari klien ya. Nah, di sisi klien kita buka dulu apakah folder tadi berhasil atau tidak. Caranya seperti ini, perhatikan baik-baik. Backslash 2 kali, diikuti IP server. IP servernya berapa? Nah, yang tadi kita tuliskan 192.168.1.2. Kemudian enter atau oke. Nah, ini ada 3 ya. Nah, ini yang pernah di-share sebelumnya, ini Komjardas. Nah, untuk file yang di-share tadi, yang di-share barusan di server itu yang namanya SMKN1 Cijulang. Coba kita lihat dalamnya. Nah, di dalamnya itu ada 3 folder. Yang pertama logo Jabar, kemudian yang kedua ini ada logo ini, Unnamed ya. Terus yang ketiga ada dokumen yang ada di browser ya, yang tadi itu di Chrome, kemudian yang ini di Firefox, sama saja ya, karena itu ekstensinya HTML. Nah, sampai di sini barangkali sudah jelas ya. Apabila kurang jelas bisa kalian konfirmasi atau konsultasi lewat WhatsApp ya. Nah, kalian pahaminya sampai di sini saja. Apabila ada kendala, nah biasanya kendala-kendala yang sering muncul itu ada di klien atau servernya, tergantung ya. Apabila belum pernah melakukan sharing folder, biasanya di sini ya. Kalian buka lagi ke sini ke pojok kanan bawah, kemudian Open Network and Sharing Center. Nah, apabila tadi kalian mengakses Change Adapter Setting, sekarang Change Advanced Sharing Center, Setting. Nah, di bagian ini, di bagian private itu biasanya ininya belum di-on-kan ya. Nah, ini kan berhubung tidak menjadi server, berarti tidak apa-apa jika tidak di-on-kan juga.
Nah, tapi untuk meyakinkan kalian saja, itu di-on-kan semua juga boleh. Ini mah jaga-jaga apabila tidak terkoneksi ke server atau sebaliknya. Nah, ini turn on, yang ini apabila ini menjadi server itu akan Nah, yang ini untuk password itu untuk jaga-jaga saja, di-off-kan ya. Kemudian save. Nah, untuk yang sisi server juga, apabila kalian mengalami error atau kegagalan, lakukan langkah seperti berikut ya. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Dan apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini atau penyampaian materi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.